Kisah ini dimulai dari sebuah bilik sederhana, di tengah hiruk-pikuk kehidupan pedesaan Jombang, Jawa Timur. Di sanalah, pada tahun 1871, seorang bayi laki-laki lahir. Ia diberi nama Muhammad Hasyim. Tak ada yang menyangka, bayi ini kelak akan menjadi pilar bangsa. Ia akan menjadi Hadratus Syekh Kiai Besar Hasyim Asy'ari. Darah ulama memang mengalir deras dalam dirinya. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah seorang pemimpin pesantren. Ibunya, Nyai Halimah, juga berasal dari garis keturunan kiai terpandang. Sejak kecil, Hasyim sudah bernapaskan ilmu dan Al-Quran. Lingkungannya adalah lingkungan yang menempanya menjadi pribadi yang haus akan pengetahuan agama. Masa kecil Hasyim tidak dihabiskan dengan permainan biasa. Waktunya tercurah di antara kitab-kitab kuning yang tebal. Ia belajar langsung dari ayahnya sendiri. Kecerdasannya terlihat sejak dini. Pada usia yang sangat muda, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa. Pertanda bahwa takdir besar tengah menantinya di depan. Perjalanan seorang penuntut ilmu adalah perjalanan suci. Hasyim Asy'ari memahaminya dengan sepenuh hati. Ia meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia berkelana dari satu kota ke kota lain. Tujuannya hanya satu, mencari ilmu. Pesantren di Probolinggo ia singgahi. Langitan Tuban ia singgahi. Bangkalan Madura ia singgahi. Setiap pesantren memberinya perspektif baru. Setiap kiai memberinya mutiara hikmah yang berbeda. Ia tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa sedikit yang ia ketahui. Di Bangkalan, ia bertemu dengan seorang guru besar, Kiai Kholil Bangkalan, seorang waliullah yang karismatik. Hubungan guru dan murid ini begitu mendalam. Kiai Kholil melihat potensi luar biasa pada diri Hasyim. Setelah merasa cukup menimba ilmu di Nusantara, pandangannya tertuju ke Tanah Suci, Mekkah, pusat peradaban ilmu Islam. Pada usia 21 tahun, ia berangkat ke Mekkah. Kembali ke Jombang, Hasyim Asy'ari tidak tinggal diam. Ia tidak memilih jalan yang nyaman. Di sebuah dusun yang terkenal rawan kejahatan, ia mendirikan sebuah pondok. Tempat itu bernama Tebuireng. Tahun 1899, pesantren Tebuireng resmi berdiri. Ini bukan sekadar mendirikan bangunan, ini adalah sebuah pernyataan, perlawanan terhadap kebodohan dan kemerosotan moral. Di tengah masyarakat yang apatis dan carut-marut, ia menyalakan sebuah lentera pendidikan. Sebuah lentera yang cahayanya kelak akan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ancaman fisik dari para penjahat setempat menjadi makanan sehari-hari. Namun, Hasyim Asy'ari tidak gentar. Para preman yang dulu memusuhinya, satu persatu berbalik menjadi santrinya yang paling setia. Ini adalah bukti bahwa kelembutan dan ilmu mampu menaklukkan kekerasan dan kebodohan. Tebuireng pun mulai bersinar. Di sisi lain, ada tantangan yang lebih besar. Awal abad ke-20 menjadi saksi berbagai perubahan besar ya. Arus modernisme Islam dari Timur Tengah mulai masuk ke Indonesia. Nah, sebagian kalangan saat itu ingin memurnikan Islam dengan cara meninggalkan semua tradisi lokal. Tahlilan, ziarah kubur, maulid Nabi, semua dianggap bidah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan kiai-kiai pesantren. Mereka melihat ada upaya untuk memberangus Islam Nusantara. Di sisi lain, kekhalifahan Utsmani di Turki runtuh. Raja Ibnu Saud di Arab Saudi, yang beraliran Wahabi. Ada kekhawatiran praktik Ahlus Sunnah wal Jamaah di Tanah Suci akan dilarang, termasuk mazhab 4. Para kiai pesantren merasa perlu mengirim utusan untuk berdiplomasi, untuk memastikan kebebasan bermazhab tetap terjamin. Namun, untuk mengirim utusan, mereka butuh sebuah organisasi resmi. Sebuah jam'iyah yang kuat dan berwibawa. Pada tanggal 31 Januari 2026 di Surabaya, sebuah organisasi lahir. Organisasi itu diberi nama Nahdlatul Ulama. Artinya, Kerma. Pengaruh Hasyim Asy'ari melampaui tembok pesantren dan batas organisasi. Saat Jepang datang menggantikan Belanda, mereka memaksa rakyat untuk melakukan Saikeirei, sebuah ritual membungkuk ke arah Tokyo setiap pagi. Sang kiai menolaknya dengan tegas. Ia mengeluarkan fatwa bahwa Saikeirei adalah haram karena menyerupai rukuk dalam salat. Akibatnya, ia dipenjara dan disiksa. Namun, keteguhannya tidak pernah goyah. Puncak perjuangannya adalah ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Belanda datang kembali ingin merebut kedaulatan yang baru saja diraih. Dalam situasi genting itu, Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah seruan jihad. Seruan yang kita kenal sebagai Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi inilah yang membakar semangat para pejuang arek-arek Surabaya dalam pertempuran heroik 10 November.
sebuah bukti nyata bahwa cinta agama dan cinta tanah air adalah dua sisi mata uang yang sama. Ajaran KH Hashim Asy'ari tentang Islam yang moderat, toleran, dan nasionalis masih sangat relevan hingga hari ini. Semua itu adalah api yang harus terus kita nyalakan, dan api semangat Hadratus Syekh tidak boleh padam.